Gloria Deo Gracias. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam Senyum Pagi THS-THM Indonesia. Saya Frater Frederikus Magung dari distrik Momere akan membawa sukacita di kedalaman hati kepada kita semua melalui renungan singkat edisi hari ini, 18 Desember 2020, dengan judul Penantian dan Spiritualitas Ketaatan Yusuf. Mari kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil suci hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 18 sampai 24 tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan istrinya secara diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman, anggota THS-THM di Indonesia, dimanapun berada, yang sangat dikasihi dan mengasihi Tuhan. Masa penantian kedatangan Sang Immanuel hampir pasti sudah dekat. Pada hari ini, penginjil Matius mengingatkan kepada kita arti sebuah penantian yang sesungguhnya. Dan lebih dari itu, Matius ingin membawa kita pada satu refleksi teologis tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius menarasikan secara bagus kisah kelahiran Yesus Kristus yang melibatkan dua tokoh sentral dalam sejarah peradaban gereja, Yusuf dan Maria. Kisah kelahiran Yesus adalah suatu kisah keselamatan manusia, kisah teologis yang melibatkan roh Tuhan dalam diri manusia. Kisah ini diterima karena dilihat dalam konteks inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia. Kalau kisah ini dipandang sebagai sebuah kisah perselingkuhan atau kisah bencana dalam tanda kutip, maka gereja tidak mungkin menerima kisah kelahiran Yesus. Dengan demikian, perayaan Natal tidak mungkin ada, apalagi dirayakan. Dalam istiadat Yahudi, sejak usia remaja, seorang gadis sudah dipertunangkan dengan calon suaminya jauh-jauh sebelum pernikahan, dan setelah itu akan membangun rumah tangga yang mandiri. Ikatan ini pun boleh dibatalkan dengan pelbagai alasan. Salah satunya bila calon istri didapati mengandung sebelum pernikahan. Menurut hukum, calon suami wajib membatalkan pertunangan. Maka konsekuensi logisnya, pihak perempuan harus menyetujui pembatalan dari sang calon suaminya itu. Tindakan pembatalan tidak bisa dimaafkan, dan perempuan layak mendapatkan aib. Lalu
bagaimana dengan sikap Yusuf berhadapan dengan Maria yang hamil di luar nikah? Yusuf sama sekali tidak menyusahkan Maria. Keputusan Maria dan Yusuf adalah suatu bentuk tindakan bahwa Yusuf taat pada hukum dan adat istiadat Yahudi. Maka Yusuf membatalkan pertunangannya secara diam-diam tanpa diketahui banyak orang, tanpa mengumumkan kepada khalayak sebagaimana lazimnya adat istiadat Yahudi. Pembatalan itu sah menurut hukum dan tidak mendatangkan aib bagi Maria. Mengapa tidak mendatangkan aib bagi Maria seperti yang diterima oleh perempuan Yahudi pada umumnya? Jawabannya sangat jelas. Sebelum keputusan pembatalan itu diputuskan, terjadilah suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus datang kepada Yusuf melalui mimpinya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bandingkan Matius bab 1 ayat 20. Roh Kudus datang untuk menjelaskan bahwa Maria betul-betul lahir dari Roh Kudus yang sama sekali tidak memiliki keterikatan adat istiadat Yahudi. Karena itu, jangan pernah takut mengambilnya sebagai istri Yusuf. Saudara-saudari umat beriman, anggota THS-THM di Indonesia dimanapun berada, yang sangat dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kelahiran Yesus dari Roh Kudus telah menggenapi nubuat Nabi Yesaya yang menyebutkan anak darah akan melahirkan anak lelaki yang dikenalnya dengan nama Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Bandingkan Yesaya bab 7 ayat 14. Yesaya memakai kata anak darah bagi perempuan yang masih perawan atau yang belum menikah. Teks yang sama juga dipakai oleh Matius dengan menggunakan kata anak darah. Perbedaan pandangan itu hanya ingin mengindikasikan bahwa Maria yang melahirkan Yesus adalah seorang perawan, karena memang Maria lahir dari Roh Kudus tanpa bersetubuh dengan Yusuf suaminya. Tokoh yang tak kalah penting dalam sejarah kelahiran Yesus Kristus adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat rajin, bekerja keras, seorang yang taat dan setia dengan tugas dan pelayanannya. Memang dalam kitab suci tidak banyak menarasikan tentang Yusuf, tetapi secara gereja Katolik telah menunjukkan bahwa Yusuf suami Maria telah dipilih oleh Allah karena ketaatannya untuk menjadi ayah dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yusuf tidak taat dengan apa yang disabdakan Roh Kudus dalam mimpinya, maka tidak ada penggenapan yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh ketaatan Yusuf, maka kisah kelahiran Yesus layak dirayakan, diagungkan, dimuliakan di seluruh bumi, dan segala makhluk memujinya bahagia. Saudara-saudari umat beriman, anggota THS-THM di seluruh dunia yang sangat dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suasana menyongsong kelahiran Tuhan dalam pesta Natal sudah dekat. Barangkali Anda sudah merencanakan sesuatu untuk pesta Natal tahun ini. Barangkali Anda sekalian sudah membuat kartu ucapan Natal untuk orang-orang terdekat, untuk sahabat, ucapan untuk orang-orang yang Anda sangat kasihi, untuk keluarga, dan mungkin juga untuk pacar. Barangkali Anda sekalian telah mengunjungi toko, membeli baju yang cocok untuk dipakai saat misa Natal, dan masih banyak lainnya. Itu semua adalah suatu persiapan pesta kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Namun sebetulnya kita lupa bahwa di atas kelahiran Sang Juru Selamat ada tokoh yang sangat penting yang jarang kita sebut, jarang kita rayakan, bahkan kita lupa dengan dirinya, yaitu Yusuf suami Maria. Seorang yang taat dengan perintah Allah,
taat pada adat istiadat Yahudi, dan taat pada Maria istrinya. Ketaatan itulah sehingga kelahiran sang bayi mungil dirayakan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita taat dengan tugas kita, dengan pekerjaan kita, dengan adat istiadat kita? Apakah kita taat dengan aturan yang menuntut kita untuk melakukannya? Masa penantian adalah masa yang sangat pas dan cocok untuk kita renungkan. Masa di mana kita kembali ke dalam diri, melihat diri kita. Apakah saya dan Anda taat atau tidak? Kalau tidak, apa yang mesti kita lakukan dalam masa penantian ini? Mari kita belajar dari Santo Yusuf. Dalam sulit apapun, Yusuf taat dan setia dengan perintah Allah. Taat dan setia dengan tugas dan pelayanannya. Dia tidak protes dengan apa yang disabdakan oleh Allah, yang disabdakan oleh Roh Kudus dalam mimpinya itu. Dia tidak takut dengan otoritas adat istiadat pada waktu itu. Karena Yusuf percaya bahwa Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang dibelenggu dosa. Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita nantikan. Rahmat Tuhan memberkati kita. Amin.